Pesan buat Tati Luhur. Piala Dunia harga mati, bro. Piala Dunia harga mati, bro. Setuju. Hai Ngobers, welcome back to podcast kesayangan gua. Podcast Ngobs di Kebon. Kali ini gua udah kedatangan ini Ori ya? Ori lah. Sorry ya, saya tidak pernah membeli baju timnas yang KW. Ya, gue kebetulan nih topik podcast hari ini tuh emang nggak jauh-jauh dari timnas sih, makanya aku mengundang kamu sebagai, mungkin boleh diperkenalkan dulu. Oke, saya Dimas sebagai pendukung fans beratnya timnas Keren banget. Indonesia. Mungkin kalau yang nggak tahu, Bro Dimas ini itu ketua asosiasi timnasku. Belum. Belum. Supporter timnas Rawabelong bisa. Bisa. Nah, kamu di rumah ada internet kan, ada wifi? Ada dong. HP ada paket data. Paket data Pasti ada. kamu kepapar nih berita yang lagi hot ini ya. Pasti. Kita mau riding the wave. Riding the wave tuh, yang lagi tren. Lagi tren. Pasti kamu tahu dong kalau Opa STY Shintai Yudhoyono Bukan Sintayong. Sintayong. Jangan bercanda dong. Oke, terus. Kita Durasi loh ini loh. Dia baru-baru ini diberhentikan. Ini yang beredaran kayak gitu. Betul. Nih. Tapi coba gua konfirmasi sama kamu yang sebagai supporter tingkat atas nih. Belum atas banget sih, masih medium. Kayaknya sih ini PSSI lagi ngikutin tren kebanyakan perusahaan sekarang ya. Ada trennya? Ada tren apa, Pak? Tren di PHK. Di layoff. Jadi banyak teman-teman saya yang di TV di layoff. Nah, dia termasuk salah satu yang ikutan di layoff nih kayaknya Sintayong nih. Jadi PSSI lagi ngikutin tren. Jadi listener-nya kamu nggak ada satupun posisi yang aman ya sebenarnya. Betul, sekelas Sintayong aja yang udah ngasih beberapa prestasi walaupun belum ngasih trofi tapi harus di PHK. Harus di PHK. Betul. Reaksi kamu gimana nih sebagai sebenarnya sih nih? Kalau reaksi dari kalau saya memang bukan fans beratnya STY. Saya lebih fans beratnya timnas. Jadi kalau buat gua dinamika perubahan di sepak bola tuh itu pasti akan selalu terjadi gitu. Terus pergantian pelatih, pergantian pemain, pelatih in out, pemain in out itu udah biasa gitu. Jadi kalau buat gua sekarang gimana caranya kita mendukung timnas secara penuh aja sekarang apapun yang terjadi gitu. Toh juga kan sekarang ya sebenarnya sih kalau lihat Sintayong ini sebenarnya sayang ya. Kenapa harus diputus di tengah jalan seperti ini. Tapi kalau kita ngelihat di lini masa banyak sekali di sosial media tuh isu-isunya tuh berkembangnya banyak banget. Gitu mulai dari suasana ruang ganti yang katanya sudah tidak kondusif. Masa? Gitu. Iya. Gue kira tuh karena dia kan let's say dia di PHK tuh emang dia ada dibilang underperformers kan juga kayak no dong sebenarnya ya nggak sih? Betul itu sekali. Ya, tuh. Terus ruang ganti gak coba dielaborate? Kalau banyak faktor sebenarnya yang akhirnya menurutku STY akhirnya dibentuin sama PSSI. Kemarin pas Erick Thohir preskon itu jam 12 gue tungguin banget apa yang terjadi. Gue berharapnya sebenarnya kemarin tuh kita mempertahankan STY gitu sebenarnya berharap gitu. Tapi ternyata harapannya berbeda. Realitanya berbeda banget. Dan ya kalau gue ngelihatnya memang kalau dari omongannya Erick Thohir nih banyak faktor yang mengakibatkan STY akhirnya dipecat. Itu pertama mungkin kalau gue ngelihatnya dari segi bahasa. Selama 5 tahun ini STY tidak bisa berbahasa Indonesia dan agak kurang dengan bahasa Inggris gitu kan. Jadi kalau gue nonton beberapa podcast kayak waktu itu Justin Hubner podcast bareng di Sport 77 dia bilang kalau bahasa Inggrisnya Sintayong itu kurang bagus lah gitu. Elek lah gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi tolak ukur kenapa harus jadi di STY di PHK. Gua sih sebagai orang awam banget ya. Gua bukan anak bola banget tapi alasan bahasa tuh menurutku mungkin iya tapi bukan hal yang utamanya dong pasti dong. Betul. Pasti ada lagi yang lebih nih apa nih kayaknya. Ada. Kalau kita ngelihat STY ini kan memang taktiknya itu mainnya 3-5-2, 3-4-3, main 3 back di belakang gitu. Sementara kalau kita ngelihat hampir 80%
pemain timnas itu kan udah diaspora semuanya. Semuanya rata-rata itu berasal dari Belanda. Dari Belanda, dan mereka biasa dengan permainan yang attacking, bermain menyerang. Gitu. Sementara filosofinya STY ini defense to counter. Jadi dia mencoba untuk bertahan dulu. Bagaimana dia bertahan. Nah, setelah dia bertahan, dia mengambil kesempatan untuk menyerang dan bisa mencetak gol. Sebenarnya itu. Nah, tapi kayaknya nih beberapa pertandingan kayaknya tidak works nih dengan 3-5-2 atau 3-4-3 ini. Kalau saya lihat seperti itu ya. Jadi mungkin karena pemain-pemain diaspora ini kan dari kecil di Belanda mereka biasa main 4-3-3, main 4-4-2 gitu kan. Biasanya main seperti itu. Mungkin ada miskomunikasi antara pemain dan STY. Gitu. Makanya di situ Erick Thohir kan bilang, kita butuh pelatih yang bisa yang dia bilang bisa membawa pemain jauh lebih baik. Nah, kalau saya melihat ini sebenarnya indikasinya pemecatan ini waktu itu gue menyadari setelah lawan Bahrain. Bahrain kemarin skornya berapa? 2-2. 2-2, oke. 2-2. Yang kamu sadari apa? Yang aku sadari waktu itu adalah gini, pada saat setelah lawan Bahrain, terus kemudian lawan China, di lawan China itu banyak pemain yang berubah. Banyak line up yang berubah pada saat itu. Nah, di situ Semua lambung tuh. Kopi kayaknya ya benar. Pada saat line up-nya itu berubah, Tom Hay tidak dimainkan, beberapa pemain inti yang tidak dimainkan, itu sepertinya kayak ada sesuatu hal yang kenapa ya ini kok mereka ini nggak dimainkan gitu. Banyak alasan, walaupun alasannya Sinteyong bilangnya itu dia capek. Maksudnya banyak beberapa pemain yang performanya belum balik gitu. Tapi strategi STY itu kadang susah diprediksi sebenarnya. Bener-bener yang kok begini ya, line up-nya itu udah aneh banget tuh kemarin gitu. Nah, isunya yang di media sosial lain, gosip-gosipnya bahwa setelah pertandingan melawan Bahrain, ada beberapa pemain yang datang ke STY untuk menyampaikan idenya mereka untuk kayaknya ini kita nggak bisa nih main seperti ini terus gitu, bisa gitu. Kayaknya kita harus mencoba untuk strategi baru apa segala macam. Nah, sementara STY ini kan saklek banget anaknya, orangnya, dan batu banget lah. Karena mungkin gini, dulu pada saat STY masih bersama timnas dari awal, itu kan pemainnya semua pemain muda. STY dapat respect yang sangat tinggi ketika pemain muda ini diajarin passing, diajarin cross, diajarin main bola lah, ceritanya macam-macam lah gitu. Nah, sementara sekarang ini kita sudah mendapatkan pemain diaspora yang grade-nya udah lumayan, yang passing-nya udah bagus, visinya udah bagus, terus speknya udah tinggi ya. Speknya udah tinggi gitu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang diskusi-diskusi yang harusnya bisa berjalan tapi nggak bisa berjalan nih. Mental. Ya. Nah, mungkin ada beberapa yang ditolak sama STY dan gitu. Mungkin kalau gue denger ya, ini isu ya. Maksudnya gue juga belum tahu ini bener apa enggak, tapi isu yang berkembang seperti itu. Terus kayak ada beberapa pemain yang menyodorkan strategi baru, cuman kayaknya STY nggak mau. Dan akhirnya pada saat lawan China, beberapa pemain yang vokal ini diganti. Gue jadi suzon tau. Nah, ya kan. Suzon nih, kamu membawa narasi kayak gitu kayak jangan-jangan selek nih. Nah, iya, makanya pelatih yang bagus gitu. Pelatih yang bagus kan sebenarnya pelatih yang bisa menenangkan suasana ruang ganti. Sebagus apapun pelatih itu, pemain atau pelatih, kalau dia tidak bisa menguasai ruang ganti, gua rasa akan menjadi blunder sama kayak Manchester United ya saat ini ya. Emang banyak pelatih yang tidak bisa mengeluarkan potensi maksimal. Iya, betul gitu. Pelatih itu kan harus bisa melihat, menurut gue pelatih itu harus bisa melihat potensi-potensi yang ada di pemain. Misalnya pemain ini, kayaknya pemain ini memang cocoknya kita mainnya di 4-3-3 deh atau 4-4-2 deh. Kenapa tidak melakukan itu gitu? Kenapa harus kekeh dengan 3-5-2 yang selalu dijalankan dan kadang worse, kadang tidak, kadang worse gitu. Kalau lihat statistiknya STY kan sebenarnya menang kalahnya tuh imbang kan, 40-an lah kalau nggak salah. Ya. 40 kali menang dan 40 kali kalah, serinya ada beberapa kali.
Itu berarti kan tadi menurut kamu kan tadi suasana ruang ganti Betul. sama apa tadi yang pertama? Bahasa Sama bahasa. bahasa Ada lagi komunikasi. nggak? Ada lagi nggak? Sama taktik sih. Sama taktik. Budaya taktik yang berbeda. Mungkin gue ngelihatnya Belanda kan mereka mungkin terbiasa kali ya dengan diskusi. Mungkin STI ini nggak terbiasa. Mungkin selama 5 tahun ini merasa kayaknya memang gue pelatihnya gitu, gue nggak bisa diganggu gugat gitu. Nah itu yang menjadi tolak ukur kenapa STI menurut gue menjadi pertimbangan untuk diganti. Betul sekali. Dia 5 tahun di situ ngebawa udah gimana sih, maksudnya kalau let's say peringkat Indonesia di dunia tuh dia setelah sepak terjangnya tuh sebenarnya gimana sih? Performanya cukup bagus ya. Maksudnya kita dari urutan waktu itu inget gue 170 something, sekarang sudah 130-an. Itu kan pencapaian yang luar biasa kan. Ya apalagi 5 tahun ya. Betul, apalagi kan U23-nya bisa masuk semifinal. Keren. Hampir terus seniornya lolos Piala Asia sekarang, terus sudah mau masuk round 3. Udah masuk round 3 dan mau masuk round 4 dan Piala Dunia. Kalau bisa sih sekarang kita targetnya udah harusnya masuk lolos Piala Dunia menurut gua, karena udah lagi bukan proses nih. Kemarin selama 5 tahun kita memang ngobrolin proses. STY berjalan dari proses. Tapi setelah STY keluar dengan pemain yang sekarang sudah ada, udah bukan lagi proses nih yang kita cari. Udah harus gol. Udah harus hasil. Targetnya target harga mati buat gua, kita harus lolos Piala Dunia. Sekarang udah masih ada yang berlangsung gak sih? Masih. Apa? Masih ada 3 atau 4 pertandingan ya. Nanti kita akan ketemu Australia di tandang di Australia. Terus ketemu China di Bahrain, kita ketemu di Jakarta. Di Cina juga di Jakarta. Sama nanti ada away ke Jepang. Masih ada 4 pertandingan. Tapi gue nggak tahu ya. Wajar nggak sih kalau lagi di tengah-tengah, let's say kejuaraan terus udah pelatih diganti atau diberhentikan? Nah, itulah kejamnya sepak bola. Itu wajar-wajar aja buat gue. Di tengah-tengah kompetisi itu diganti, itu wajar-wajar aja. Cuma pergantiannya ini yang menurutku agak lucu ya gitu. Lucu banget karena ini tuh dia di announce kemarin mau dibentuk ya. Riak-riakan di sosmed tuh kayak banyak kayak malah banyak kontra, maksudnya nggak pengen dia diberhentiin gitu loh. Ya itu mungkin karena 5 tahun ini STY sudah membawa timnas kita sejauh ini ya. Cukup gitu. pesat loh, naik 30 peringkat loh. Cukup pesat, betul sekali. Cuma kan kalau gua ngelihatnya gini, ini kan Erick Thohir sudah investasinya udah lumayan mahal dengan pemain-pemain ini. Bener gak? Pemain diaspora ini kan nggak murah dong. UMR-nya kan beda kan. Betul, walaupun katanya nggak dibayar, tapi kan bonus pasti ada. Ya kan, setiap pertandingan masa nggak dikasih uang jajan gitu kan, pastilah gitu. Ada fasilitas mahal yang diberikan PSSI kepada pemain-pemain ini. Nah, gua melihatnya Erick Thohir nih mengambil keputusan yang perjudian besar lah. Sangat perjudian besar buat gua, karena gini, meneruskan STY itu bisa iya kita lolos Piala Dunia, bisa enggak. Sebaliknya, kita mengganti pelatih di tengah-tengah ini, bisa iya lolos, bisa juga enggak. Bener lagi. Tapi itu nggak bisa prediksi juga sih. Sepak bola kan bukan matematika, bener. Sepak bola bukan matematika. Kayak misalnya gini, kita melihat ada contohnya Arab Saudi. Arab Saudi kemarin habis pakai Roberto Mancini untuk jadi pelatih. Kalah, seri, terus akhirnya diganti sama pelatih baru. Semakin kalah. Nah, banyak orang yang melihatnya ke situ. Tapi kalau kita kasih lihat contoh lain, sekarang Australia itu juga sama. Di tengah kalah, ganti pelatih. Nah, sekarang dia udah lumayan nih, udah moncer nih. Lagi menang, seri, menang gitu. Nah, berarti kan memang tidak bisa diprediksi. Bener gak? Masa depannya si pelatih baru ini kita juga nggak tahu. Sebelum dia nanti kita melihat pertandingan pada saat melawan Australia seperti apa. Kalau pada saat melawan Australia, lawan Australia udah pakai pelatih yang baru. Berarti dia terminate immediately dong si. Yes, 2,5 udah dong. Ini 2,5 bulan ini. Nah, nanti tanggal lanjut dulu. Tanggal 12 itu akan diumumkan pelatih baru. Nah, aku sudah lihat beberapa spekulasi. Banyak spekulasi. Tapi kayaknya 99% dia ini si Patrick Kluivert. Dia yes. Dari Belanda. Dari Belanda. Dulu pemain Arsenal, terus pernah main di Barcelona.
pernah jadi pelatih Kurakau, terus pelatih klub dari Turki juga. Cuman memang CV-nya nggak sementereng STY sebenarnya. Ya walaupun STY juaranya banyakan juara di Asia ya, kayak di klub ada Piala Asia dan segala macam. Terus pernah menang lawan Jerman gitu. Walaupun ya itu mainnya defense to counter kan. Prediksi kamu gimana dengan membawa Mas Patrick? Gue belum bisa melihat itu karena gue belum melihat pertandingannya. Gue belum melihat. Gue beberapa kali gue mencari informasi dia melatih juga belum banyak. Jadi ya itulah, banyak pertanyaan akhirnya kenapa harus Patrick Kluivert ini Yang baru gitu. kejawab baru satu. Kalau tadi kendala bahasanya udah kejawab nih. Dia kan orang Belanda. Yes. Diaspora dia Belanda. Betul. Seharusnya secara komunikasi, secara Ya. penyampaian taktik lala lilinya Ya. udah ya bisa Harusnya lah ya. sih adaptasinya kalau dia pinter dan dia oke, adaptasinya harusnya berjalan lebih baik ya dibandingkan pelatih dari luar Belanda gitu sih menurut Pressure gue. dia gede sih. Sangat, karena pressure dia harus lolos Piala Dunia menurut gue. Harus lolos Piala Dunia dan sebelumnya sesi STI kan naikin 30 peringkat Pak. Betul sekali. Emang berat sih, berat karena ekspektasi kita udah tinggi banget, harus di atas STI jauh kan gitu. Tapi ini baru 99% belum. Tapi kalau si Fabrizio Romano itu udah ngeluarin statement, kayaknya udah pasti itu soalnya. itu akun itu orang kayaknya kupingnya matanya di mana-mana itu. Infonya ordalnya tinggi banget Mungkin di itu. HP dia tuh ada WhatsApp. Bisa jadi, bisa jadi gitu. Karena tuh pasti kalau udah Fabrizio Romano itu udah pasti akan 99% pasti akan terjadi menurut. Tanggal berapa nanti announce-nya? Tanggal 11 katanya dia datang, tanggal 12 dia akan diumumkan soalnya. All the best deh Gitu. buat Dimas nih. Dua setengah bulan persiapan, gua rasa agak lumayan. Itu rasional sih. Ya dia harus bekerja keras lah. Patrick Kluivert harus bekerja keras. Tapi kayaknya sih ada beberapa asistennya dia yang oke lah menurut gua. Mudah-mudahan sih strateginya bagus. Karena kalau gue lihat memang dia biasa mainnya 4-3-3 gitu, 4-3-3, 4-1-2-3 kayak gitu. Gue nanya nih, gue tuh melihat kayaknya pelatih Indo seringnya tuh ambil luar negeri nggak sih? Emang lokal nggak ada yang gitunya gitu? Nggak tahu karena kan timnas Indo yang main mungkin mostly orang Indonesia, tapi kenapa nggak ambil yang lokal gitu? Budaya pelatih Indonesia belum sejauh itu ya, menurut gue. Belum, pengalaman melatihnya dan filosofi sepak bolanya belum secanggih atau sepadat dari pelatih luar sih menurut gua. Filosofinya belum lah. Cuman memang ada beberapa yang oke. Indra Shafri oke menurut gua. Tapi ya kita lihat aja. Gua ngelihatnya beberapa klub di Indonesia aja semuanya hampir 80-90% itu semuanya pelatihnya pelatih luar. Iya ya. Iya, tidak ada. Ya ada beberapa aja yang pelatih Indonesia, tapi sisanya semuanya pelatih luar. Nah, itulah menjadi tantangan PSSI buat meningkatkan kualitas pelatih di Indonesia, bro. Keren. Itulah tugasnya PSSI itu. Karena kita pengennya kayak Jepang dong. Pemainnya dari Jepang, pelatihnya dari Jepang, itu pengennya kayak gitu, betul. Pemain dan pelatih. Harusnya kita seperti itu, tapi kan kayak Inggris juga begitu. Kalau Inggris selalu tidak pernah jarang sekali punya pelatih yang di luar Inggris. Terakhir kemarin ada Fabio Capello. Tapi sekarang udah dari Inggris lagi. Tapi tadi kan ngomongin PSSI, sentimen masyarakat tuh ke PSSI sekarang sebenarnya orang-orang tuh gimana sih? Soalnya tuh gue nggak tahu ini benar apa nggak ya. Nih mungkin suzon orang atau gimana, tapi ini ada mafianya nih. Ya kalau soal mafia dari dulu aja sebenarnya udah ada mafianya lah. Di dalam FIFA aja menurut gue ada mafianya. Karena kan ini industri ya. Industri sepak bola, industri bisnis. Di situ perputaran uangnya lumayan bukan lumayan lagi itu mah. Udah banget lah gitu. Ya gua rasa pasti ada, tapi kayaknya kalau Erick Thohir nggak selemah itu buat di drive sama si mafia sih menurut gua. Menurut gua ya, karena dia lumayan superior lah. Tapi kan dia nggak bisa memutuskan sendiri untuk mencari pelatih. Ada di bawahnya tuh ada exco itu loh. Exco tuh jadi misalnya di Jakarta itu ada perwakilan ketua PSSI-nya Jakarta lah ibaratnya gitu. Namanya tuh exco. Jadi exco dari Jakarta, exco ini, jadi tiap daerah tuh punya exco-nya masing-masing. Gue boleh membahas aksi dan reaksi nggak? Boleh.
kemarin di announce nih, ada beberapa tuh yang merespon gitu ya. Yang nyampe ke gua tuh ada yang dari Wus. Itu salah akun dia. Saya Belum kayaknya switch. Bimbi Sweet udah tuh. Oh, dia udah emosi nih. Tuh langsung dipecat gua rasa tuh. Orang ya gila. Wah, ini mewakili kita nih. Karena sepertinya ya namanya ya kayak yang lu bilang tadi industri pergantian tuh pasti itu dinamika persepak bola yang biasa nonton bola itu pasti udah hal lumrah lah sebenarnya. Cuma kan memang kenapa sih gitu kan, itu ya kenapanya kan. Iya, orang-orang kan penasaran ya. Even anaknya si STY kan kemarin juga nge-tweet tuh. Betul sekali. Dia kayak bisa, yang gue lihat kan dia kecewa. Ada yang hal-hal yang 5 tahun ini terjadi. Ya menurut gua terlalu berlebihan sih kalau anaknya sampai seperti itu, karena menurut gua di Eropa pun ya biasa aja gitu, pergantian pelatih biasa aja, ya udahlah Pergantian gitu. pelatih biasa aja guys. Santai aja. Ya sekarang kalau misalnya nanti pelatih baru jelek, ya udah kita donder aja. Ayo, pecat aja sekarang gitulah, gantian gitu. Oh, itu kan nih kalau reaksi awam kan kayak gitu. Kalau dari supporter sendiri nih, mereka tuh lebih ke gimana sih reaksinya? Kalau udah berita ini di drop, boom, STY dihentikan. Reaksi kalian tuh gimana? Kebanyakan kecewa. Kebanyakan kecewa Karena memang ya itu, melihat proses yang dilalui sama STY selama 5 tahun ini kan bukan yang turun, tapi grafiknya naik gitu kan. Gitu, sayang aja gitu. Cuma kan memang ya ini perjudian besar aja buat PSSI, buat gua. Karena STY Erick Thohir merasa gua udah invest terlalu banyak, udah banyak banget nih. Ada yang harus gua kalahin dan harus ada yang gua menangin. Dan jadi kalau kita berhipotesa nih, kalau misalnya STY lanjut, kira-kira bakal gimana nih ke depannya? wah, susah diprediksi bro. Menurut gue tuh susah diprediksi. Sepak bola itu kan bukan matematika 1+1 jadi 2 kan sebenarnya. Banyak hal yang akan terjadi di tengah. Kayak misalnya gini. Kayak misalnya kita kemarin udah yakin banget lawan Cina menang. Iya, Tapi gua ternyata juga yakin kita kalah. Itu kan. Kok bisa ya? Nah Soalnya itulah. kalau sebelum Cina lawan siapa? Bahrain Bahrain sama Cina kan kayak seri apa kalah gitu, gue lupa. ya kayak kita tuh udah yakin Udah yakin banget. ini Itu menang udah pasti gampang. menang. Ternyata kita salah line up, STY gimana sih lo? Gitu gue juga sebel banget sebenarnya. Jujur gue sebel banget di situ. Banyak yang pendukungnya STY yang kecewa dari situ ya. berangkatnya dari situ. Setelah pemilihan pemain, line up pemain itu kok begini ya gitu, dan ya itu egoisnya pelatih kan. Well, Ya, seperti itulah. Kalau menurut Brodon yang melihat perkembangan di media massa sekarang tuh, lihat bola sekarang tuh seperti apa sih? karena gua itu jujur aja gua nggak terlalu bola banget. Jadi kalau ada siaran langsung gua tuh nggak nonton. Gua tuh nungguin live score-nya, Pak. Gua nungguin live score lagi. Terus kadang-kadang kalau udah kita udah kebobolan 2 nih sana, dah gua tinggal tidur aja. Wah, saya tidak tuh. Saya akan menunggu sampai selesai. Saya akan menunggu sampai selesai. Menit terakhir ada Betul. balikan ini ya. Betul sekali, karena serunya adalah di menit-menit akhir biasanya. Kalau yang gue lihat sih, gue sih cuma lihat dari prestasi dia bagus. Ya, menaikkan beringkari deh. Cuma karena tadi keruhan ya posisi Indonesia di Piala Dunia nih. Ya fair aja ya. Menurut gue sih fair aja, karena gini, kita butuh pelatih. Memang kita butuh pelatih yang jauh lebih oke daripada STY itu. Gue tidak bilang STY itu jelek ya. Gue bilang STY bagus. Tapi kita butuh pelatih yang jauh lebih bagus daripada STY ya, menurut gue. Fair point. Iya gak? Fair point. Karena kita udah punya pemain yang bagus, pemainnya grade-nya udah lumayan oke. Udah banyak pemain-pemain yang dari Eropa segala macem. Gue rasa harus ada sosok pelatih yang bisa mendinginkan suasana ruang ganti menurut gue. Gitu. Nah, kalau pelatih itu ada probationnya nggak sih? Ada. 3 bulan juga? Ada, enggak 3 bulan sih. Biasanya kontrak setahun dulu atau 2 tahun dulu. Oke. Ya. Gue sebagai orang yang nggak terlalu ngerti bola, mendengarkan penjelasan lo sejauh ini sudah sangat membuka mata sekalian. Oh, gitu. ternyata begini. Jadi yang tadi ya gue awalnya gue juga sama kayak lo. setelah ya mendengarkan point of view dari sisi PSSI, Erick Thohir, supporter ternyata begitu rupanya. Iya, gue mencoba. Sekarang gue kayak oke, yang bisa gue lakukan hanyalah optimis dan terus mendukung timnas. Betul sekali.
Betul Siapa sekali. yang tidak pengen negaranya Betul Piala Dunia? dong. Gue pengen banget Indonesia ada di Piala Dunia bro. Gue nonton di Piala Dunia, gue pengen banget Indonesia Bayangkan itu. bendera Indonesia. Ada Gue di sebangga situ. itu ketika ada di Piala Asia ya. Gue apalagi udah di Piala Dunia, buat gue itu kayaknya dalam hidup gue harus ada satu kali Indonesia Piala Dunia. Piala Dunia. Wah, amin banget. Pengen banget gue. Piala Dunia kapan, Pak? 2025 kan ya? Tahun ini. Tahun ini kalau nggak salah. Jadi Ya? kita memperebutkan spot buat tahun ini. Betul sekali. Wah, pressure-mu besar banget, Patrick. 2026 sorry, tahun depan. Tetap Sorry. besar. Tetap besar. Makanya kalau kemarin targetnya STY kita masuk round 4 itu akan diadu lagi untuk sampai ke Piala Dunia. Nah, kalau sekarang kan round 3. Juara 1, juara 2 itu langsung Piala Dunia. Juara 3, 4 itu masuk round 4. Round 4 itu nanti akan dikumpulin lagi tuh yang juara 3, 4 itu kumpulin lagi dia di round 4 tuh. Nanti diadu lagi. Kalau masih kalah juga nih Indonesia nih, ada namanya playoff. Playoff itu kan maksudnya daripada kita main mulu lama nih, udahlah ini tanggung nih. Langsung Itu aja juga lah. sebenarnya kalau lu lihat klasmen itu Australia sama Indonesia tuh poinnya cuma 1 doang. Bedanya? Bedanya cuma 1. Indonesia poinnya 6, Australia itu poinnya 7. Kalau Jepang udahlah ya, kita nggak usah diajak main dia. Kalau Jepang kan ada Blue Lock. Oh iya benar. Dia nggak usah diajak main lah, dia udah terlalu superior, semuanya dikalahin 5-0. Jepang Wah, gila. gua Gacor banget ya. gua aduh, nggak tahu dia makannya apa. Jago banget. Berarti Mainnya kalau tuh nanti besok yang kita di Australia kalau kita menang, kita ada poin berapa? poin 3 langsung. Berarti kita udah menyalip langsung Australia. Gitu. Kalau lawan Jepang udah pasti kalkulasi gua udah pasti kalah. Udah pasti kalah, Bro. Pertama mainnya udah di Jepang. Pressure mental. Ya. Jauh pressure, capek juga fisik. Betul. Terus dia pemain Jepang tuh udah kolektif banget, semuanya bermain secara visinya dia tuh udah bagus banget lah, udah nggak ada celah lah gitu. Dia pemain negara Eropa aja bisa dia kalahin kok. Spanyol kan dikalahin sama dia. Yep. Jadi wajar aja kalau kalkulasi loss. Nah, lawan Australia kita harus, kalau prediksi gue gini, Australia kita oke lah seri karena kita main di kandangnya mereka. Di Indonesia kita ketemu China sama ketemu Bahrain itu harus menang. Apalagi Bahrain. Apalagi di kandang, bro. Apalagi di kandang, bro. Kamu datang dong besok, Bahrain. Belum daftar Garuda ID, bro. Ditolak mulu, bro. Muka gua, bro. Kenapa Tolong ya, bro? Garuda ID nih. Miss dong PSSI. Saya salah mulu saya nih. nih harus nonton di pinggir apa, Kak? Jadi ball boy dong saya. Jadi bagangin bola. Kayak anak kecil. Kalau nggak ikut pemain ya, Gal. Main Digandeng. Tapi udah besar. Sekarang tiket mahal, bro. Sebel gua. Berapa sih? Gue jujur banget belum pernah gue nonton ke stadion apapun deh. Stadion Cisauk juga gue belum pernah nonton. Kalau yang di atas nih, yang paling atas itu 250.000. Di Asbes. Bukan di atas tuh, kan ada 2 tingkat. Okay. Yang di atas tuh di GBK paling atas tuh 250.000 di semua sektor. Di bawah tuh beda-beda. Yang di belakang tuh belakang gawang itu 500.000 atau 7,5, 500.000 kalau nggak salah. 500.000. Oke. Samping gawang sini kiri kanan itu 1 juta sekarang. Yang tadinya okay. 1 juta. VIP tuh kalau nggak salah 2 jutaan gitu. Nah dulu tuh gue nonton masih 350.000, VIP masih 500. Wah sekarang demandnya timnas gede banget, Pak. Iya, Gua Pak. sih karena ada bisnis di situ sih harga segitu kayak masih. Kalau dulu kan timnas dikasih nasi padang oke ya. Sekarang kayaknya agak harus naik dikit ya. ya. Protein Nasi harus padang. tinggi, bener. Protein harus tinggi. Nasi padang pun pagi sore lah. Pagi sore, bener. Gitu. Ya elah, asam urat ntar abis itu, bro. Obrolan yang sangat seru dan opening banget. Gue suka banget mengundang narsum yang ternyata sangat knowledgeable seperti kamu di sini. Alhamdulillah gue Ini selalu. pasti info yang nonton pun pasti juga kayak oh gini ternyata. Nggak, tapi gue pasti akan ada yang diserang karena beberapa apa nih pendapat segini begini. Tapi kan kita negara Indonesia, bro, negara demokrasi, berhak menyuarakan pendapat yang ada di dirimu. Tapi kan gue tidak bilang STY jelek ya. Ingat, gue tidak bilang STY jelek. Semua yang Bagus STY, cuman kayak kita butuh pelatih jauh lebih bagus yang bisa ngedongkrak Bismillah 2026 prestasi nih. Timnas harus World Cup. Apa? Patrick Kluivert. Pesan buat Patrick Kluivert. Piala Dunia harga mati, bro. Piala Dunia harga mati, bro. Setuju.
Piala Dunia, lolos Piala Dunia harga mati. Kita udah nggak mau lagi nunggu proses, tapi ini adalah hasil yang kita tunggu. Yes. Ya. Itu sih tuh sebuah ultimatum Mas Pak Patrick. Dengerin teman saya, Dimas namanya. Patrick SpongeBob Patrick. tapi Di atas satu. Ya gini gimana dong? Nanti kalau Mas Patrick tidak bisa membawa, kita geruduk kantor PSSI. geruduk, gua bawa Squidward habis itu. Bagus lagi. Ya udah, daripada kita ngomongnya makin ngalor. Ayo, udah. Ini Apalagi nih? udah mencapai sebuah kesimpulan bahwa Timnas Yes. Cup harga mati. World Cup Semua harga yang mati. kita omongin di sini, walaupun kita berbeda pendapat, tapi semuanya demi kemajuan timnas. Demi kemajuan timnas. Kita pengen Betul sekali. timnasnya membaik, federasi juga membaik, karena semua stakeholder sepak bola Indonesia membaik lah. Gue pengennya itulah, karena kita malu lah sama negara-negara tetangga kayak Thailand, terus juga negara yang lain gitu kan. Timnasnya juga harus malu. Betul. Indonesia tuh supporternya fanatik banget loh. Jadi gue rasa PSSI harus berbenah. Ori loh ini loh, Safari itu edisi pertama nih kalau nggak salah nih. Asik ya. Nice. Terima kasih sudah menghadiri podcast Ngops di Kebun. Terima kasih juga udah diundang. Iya dong, kan gue butuh insight yang bermutu tinggi, berkualitas. Tadi jauh-jauh dari rumah kamu di mana? Sawangan Jauh-jauh dari Sawangan ke Bintaro, bro. Berapa jam? sejam. Cuma sejam. Effortnya gue hargai banget. Makasih banget Terima udah kasih datang. Oke, Ngobers. Tampaknya kita sudah sampai di penghujung podcast kita ini. Kalau kalian misalnya ada komen-komen yang mungkin kurang setuju atau setuju dengan pendapat kita nih ya, boleh komen aja langsung. Jangan lupa kita juga ada Instagram nih, @ngopsdikebon, di follow pokoknya. YouTube juga di subscribe. Kenapa harus subscribe? Karena kita tiap minggu ada episode baru. Ngeri. Ngomonginnya nggak cuma ngomongin bola, ngomongin apapun akan kita omongin. Ibu kamu juga bisa kita minta Gosip dong efek itu. Tetangga sini boleh gak kita komplek omongin? dan kita ini ya. Oke, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Gua Brodon. Saya Dimas. See you di See you. next episode. Tapi gua doang. Bye. Indonesia.